Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panggilin aja. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Hari ini mau mengecek kehadiran penduduk. Oke, Ibu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Semangat untuk belajar semua ya. Semangat, Ibu. Ini baru namanya generasi emas. Kalau gerak kena Ada Vera. Yang nggak datang dong. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Tapi sebelum memulai, Ibu mau bertanya terlebih dahulu terkait materi ini. Anak-anak pernah main di sawah? Pernah. Di kebun? Pernah. Atau pernah melihat apa namanya? Belalang? Enggak. Pernah. Tinggal di daun? Pernah. Ketika kalian melihat belalang tersebut, kalian pernah mikir nggak kenapa sih belalang selalu dekat-dekat dengan daun? Kenapa dia nggak mau jauh? Karena mereka persahabatan, Kak, itu pompong. itu makanannya, Bu. Iya, Bu, benar. izin ya, Kak telepon. Bu, saya mau HP. Bu, Iya, saya iya, mau HP, iya, Bu. iya, ya. Udah gitu biasa belalang dimakan oleh katak. Ya. Katak dimakan oleh siapa? Ular. Iya benar. Nah, hubungan itu terjadi karena kebetulan atau memang sudah diatur oleh alam? Udah diatur, Bu. Iya. Udah diatur sama yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan belajar rantai makanan ya. Ya, Bu. Tapi sebelumnya Ibu mau nampain ini dulu. Nah, coba lihat pada gambar ini ada makhluk hidup apa saja? Ada ular, ada katak, ada kata, ada rumput, elang. Itu sebelah jamur. Itu apa, Bu? Penguraian jamur. Di sini ada rantai makanan yaitu pertama rumput, belalang, katak, ular, elang, dan jamur. Ya, Bu. Ya, Bu. Semuanya ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi, rantai makanan ini adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup secara berurutan untuk membentuk sebuah energi dalam sebuah ekosistem. Sekarang kita pahami ya. Ya, Bu. Di sini rumput dimakan oleh belalang. Belalang. Belalang dimakan oleh Katak. katak dimakan oleh siapa? Ular. Ularnya dimakan siapa? Katak. Belang nggak mungkin dimakan oleh jamur kan? Belalang makan jamur. Bukan dong. Bukan, ya. Elang ini adalah puja atasnya. Jadi dia tidak dimakan oleh siapapun, tetapi dia akan mati dan menjadi bangkai. Oh, gitu. Bangkai tersebut itu akan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Seperti itu. Jadi ketika bangkai yang tadi sudah diuraikan ini, dia akan menjadi unsur hara yang dapat menyuburkan tanah. Kemudian bangkai ini akan hijau kembali dan hidup kembali. Ya. Belalang nggak makan jamur berarti? Enggak. Nah, kemudian kenapa sih disebut sebagai rantai? Kenapa enggak yang lain? Karena kita Perikatan. iya benar. Rantai itu saling berikatan, saling bersambung satu sama lainnya. Anda boleh bayangin rantai yang ada di sepeda kalian. Nah, kalau sepeda kalian ini rantai yang satu, kalau kalian dayung nih jalannya akan mulus terus kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ada satu aja yang putus rantai sepedanya, bisa nggak kalian dayung? Tidak. Ya pasti harus butuh dorongan. Ya. Harus berdiri sendiri ya. Ya, Ibu. Begitu juga dengan di alam. Ketika ada salah satu dari makhluk hidup di sini itu tidak ada, maka keseimbangan alamnya ini akan terganggu. Ya. Sekarang kita akan mengenal apa saja yang ada
dioksida. Tumbuhan ini dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Makanya dia dikatakan sebagai produsen. Rumput tadi dikatakan sebagai apa? Produsen. Iya benar. Produsen. Nah, kemudian di sini ada beberapa tingkatan konsumen. Konsumen ini kebalikan daripada produsen. Kalau produsen tadi yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, kalau konsumen yang tidak dapat makanan sendiri. Tingkatan konsumen yang pertama itu ada belalang, karena belalang ini memakan rumput. Konsumen tingkat 2-nya yaitu kakak. Konsumen tingkat 3-nya ular. Konsumen tingkat 4. Nah, jamur dan bakteri ini dikatakan konsumen atau bukan? Bukan ya? Karena dia pengurai. Kenapa dia dikatakan pengurai tadi? Karena dia Telangnya mati, kemudian diuraikan oleh jamur dan bakteri. Seperti itu. Jadi hubungannya ini saling berkaitan satu sama lain. Kalau salah satu aja nggak ada, keseimbangan ekosistemnya itu akan terganggu. Nah, sekarang nanti kita akan ada buat kelompok yang akan kalian ini harus butuh kekompakan, kecepatan sama wawasan. Jadi kalian nanti harus paham sama yang sudah dipelajari tadi. Kita nyanyi dulu ya biar kalian lebih ingat. Oke, Bu. Dan maaf ya, harus dikasih nih. Satu, dua, tiga. Mana di mana rumput hijau, rumput hijau dimakan si belalang. Mana di mana belalang kecil-kecil, belalang kecil-kecil dimakan kata lapar. Kata dimakan ular
Yang mengeluarkan suara dianggap gagal. Bu, kami waktunya lebih dikit. Oke. Bisa ya? Iya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ganti-gantian ya. Jangan bersuara, nggak boleh bersuara. Setiap orang wajib menempelkan 1. Langsung muter kan orang, gantian Kak. Muter, iya. Muter, yang udah muter. Kemana ini? Udah habis galau. Ayo. Muter terus, muter. Muter ya. Tetap gandengan, nggak boleh itu. Kan rantai makanan. Kan rantai makanan, nggak boleh terputus. Semuanya menengok ini ya, Bu. Ya. Balik kamar dulu. Habis galau. Kalau tadi Nggak ada kata, Bu. iya. Mana kata? Bukan kata kami juga. Ayo coba duluan, ayo. Kelompok 1 menang ya. Oke, kami udah siap. Kami pertama ya, Bu. Kata-kata yang terakhir kata ya. Orang dia nggak mau kata kita suku Coba jelaskan ulang yang udah kalian tempelkan tadi. Siapa duluan nih, Bu? Sukati siapa aja boleh. Nah, jadi rumput itu dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, jadi ular dimakan oleh elang, elang mati, jadi ini sama diurayakan jamur. Iya jamur. Iya benar. Terima kasih. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang kemudian diurai sama bakteri dan jamur. Iya betul. Iya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan oleh katak, terus katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elangnya mati, terus menjadi penguraian jamur dan bakteri. Horas. Nah, sebelum mengakhiri ini, Ibu rasa kalian sudah cukup paham dengan rantai makanan ini. Ibu mau memberi kesimpulan sedikit bahwa rantai makanan ini adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Rumput berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan hewan berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Nah, jadi setiap makhluk hidup ini saling berkaitan satu sama lain. Ibu mau tanya sekali lagi, yang jadi pengurai tadi siapa? Jamur. Ya. Jamur. Iya, benar. Kalau yang rumput ini tadi sebagai apa dia? Produsen. Ya, baik, terima kasih. Ibu rasa udah cukup sampai pertemuan kali ini aja. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.